Pendengar yang budiman, Teater Nawa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Yogyakarta, mempersembahkan Sandiwara Sastra yang merupakan karya alternatif mata kuliah apresiasi dan kajian drama dalam masa pandemi. Sandiwara Sastra dengan judul Setan. Sandiwara ini merupakan adaptasi dari naskah Setan Dalam Bahaya karya Taufik Al-Hakim. Naskah ini menceritakan tentang setan yang sedang resah dan mencari solusi kepada filosof sang ahli pikir. Sang setan merasa sebentar lagi kehilangan pekerjaannya untuk menghasut dan mencelakai jalan hidup manusia. Namun dalam kehidupan saat ini, sang setan merasa bahwa perangai manusia mulai seperti setan, bahkan melebihi perilaku setan. Pengarah program Ketua Jurusan Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Yogyakarta, penanggung jawab Jalu Norva Ila Putra SSMA. Kerabat kerja, setan diperankan oleh Eva Nurul Kasanah, filosof diperankan oleh Agunardi Hernu Dwi Caksono, istri diperankan oleh Liza Septiviana, narator Rosita Uswatun Kasanah Putuyana, sutradara Alia Safira Salsabila dan Sarip Nur Hidayat, tim editing Ego Pradana, Fian Ahmad Ihsani, Rizky Kardila, dan Sadan Bayu Prastia. Selamat mendengarkan. Nampak sebuah ruang kotor dengan perabot sederhana. Seorang filosof sedang duduk di tengah timbunan buku dan majalah, membaca dan berpikir dengan sikap tenang pada waktu malam. Telepon di sampingnya tiba-tiba berdering. Halo? Ya, halo juga. Minta bertemu dengan saya? Sekarang? Hal penting. Di situ siapa? Apa katamu? Setan? Oh, sekarang bukan waktu bergurau. Sudah larut malam. Sudahlah, tolong tutup saja. Terdengar pintu kamar diketuk. Lalu pintu terbuka dan setan muncul dengan pakaian berwarna merah. Maafkan aku. Ini memang bukan waktu yang tepat untuk berkunjung. Tapi, keadaannya sungguh gawat sekali. Engkau? Ya, akulah. Setan? Mudah-mudahan tampangku ini tidak terlalu mengecewakan dugaanmu. Sebaliknya, tampangmu sama sekali tidak berbeda dengan biasa kami lihat dalam buku-buku. Bajumu yang merah, kedua tandukmu yang kecil, sepasang mata menyala, hidung panjangmu, dan badanmu yang kurus kecil. Aku tidak tahu bagaimana orang melukiskan aku dalam bentuk semacam itu. Tapi, kalau selama ini memang itu yang kau kenal, aku pun akan memakai itu. Bukankah kebohongan yang sudah dikenal orang lebih baik daripada kebenaran yang masih tersembunyi? Jadi, kau setan yang sering kami baca beritanya dalam buku-buku dan tentang segala perbuatan anehnya? Ya, itulah aku. Barangkali kau akan terkejut kalau kau ketahui bahwa aku cenderung sekali menyendiri, menghindar dari pergaulan manusia. Inilah rahasianya. Maka aku tetap muda dan urat syarafku selalu santai. Baiklah. Kau merokok? Boleh juga, asal dari kualitas yang ringan. Sebenarnya, aku memang tidak suka merokok, kecuali hanya untuk membantuku dalam berpikir. Tentu, itulah sebabnya aku datang kemari kepadamu malam ini. Supaya kau mau berpikir untukku. Berpikir untukmu? Untuk engkau? Iya, berpikirlah untukku. Lepaskan aku dari bencana yang hampir menimpa kepalaku ini. Dari bahaya yang sedang menimpaku, mengancamku sampai punah. Aku gemetar dalam ketakutan sekarang.
luar biasa. Cepat, cepat, cepatlah berpikir. Berpikirlah buatku. Bagaimana caranya agar aku dapat terhindar dari itu? Failasuf, bukankah profesimu itu berpikir? Cepat berpikirlah. Pikirkanlah untukku. Tunggu dulu. Ini aku sedang berpikir sekarang. Sedang berpikir. Ya, aku tahu. Engkau memang sedang mengumpulkan pikiranmu baik-baik. Baiklah. Kalau begitu, kita mulai dengan pertanyaan. Bahaya apa yang sedang mengancammu? Perang. Bahaya perang? Perang mengancam kau? Tentu sekali mengancamku. Perang yang akan datang sungguh mengerikan. Bom-bom atom dan peluru-peluru kendali akan menghancurkan dunia ini dan membinasakan umat manusia. Tunggu dulu. Apakah dalam hal ini engkau sangat mengasihi manusia? Tidak sama sekali. Tapi perlu kau tahu, hidupku tergantung kepada manusia. Di mana ada manusia, di situ ada aku. Kalau terjadi kiamat, aku pun bersama yang lain berada di depan, menemui nasibku yang sudah termaktub. Aneh. Dunia semua menduga. Setanlah yang menggoda pemimpin-pemimpin negara besar itu supaya mereka mengobarkan api peperangan. Tuan yang terhormat, sudah gilakah aku mau membakar dunia ini seluruhnya? Termasuk aku sendiri di dalamnya. Tololkah aku? Sudah kukatakan, aku senang menyendiri. Tapi rupanya ada orang-orang yang senang hidup dalam kegaduhan. Bunyi-bunyi letusan jadi hiburan buat mereka. Tetapi menurutku, hematku, bunyi-bunyi letusan itu bukan hanya sekedar bunyi-bunyian biasa. Jadi kau menginginkan... Perang dilarang. Cukup aneh. Lalu, apa kesulitannya buat kau membisikkan di telinga pemimpin-pemimpin negara besar itu? Kau mau tahu? Yang telah kubisikkan adalah kata-kata perdamaian. Dalam markas-markas tentara, sudah ada golongan yang mencetak siaran-siaran dan membuat propaganda. Kata damai kini telah berubah artinya menjadi kata searti dengan perang. Baiklah, apa yang dapat kukerjakan? Itulah sebabnya maka aku datang kemari meminta permohonan kepadamu. Carikan aku suatu gagasan yang dapat menjauhkan dari bahaya perang. Gagasan mencegah perang? Ya. Ini bukan suatu hal yang mustahil bagi kalangan filsuf. Sudah tentu aku dapat memberikan yang kau minta itu. Hidup. Umat manusia telah diselamatkan sekarang. Tunggu dulu, setan sayangku. Biayanya harus kita setujui dulu. Biaya? Biaya apa yang kau maksud? Aku selalu bekerja demi kepentingan umat manusia. Tapi ini tidak menghalangi aku menerima imbalan dan menyiarkan karangan-karangan dan serta pikiran-pikiranku. Hei, engkau sekarang sedang berpikir untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Asal kau tahu, sarjana-sarjana yang sekarang sedang sibuk membuat bom-bom atom dan hidrogen yang akan membinasakan segala yang ada. Adakah mereka melakukan itu demi Tuhan? Sudah tentu. Mereka melakukan itu hanya demi menerima uang saja. Nah, kau tahu. Jadi, kenapa kau mau supaya aku berpikir cuma-cuma demi setan? Aku mengira kau hanya memperhatikan cita-cita luhur saja. Seperti kau. Kau mau mengejekku? Sebaliknya, aku memahami keadaanmu. Engkau berhak hanya memikirkan cita-cita luhur saja, sebab kau seorang diri, tidak punya suami. Apa kau sudah beristri? Tentu aku sudah beristri. Setiap suami yang sudah hidup bersama dengan istrinya selama 10 tahun atau lebih, ia seorang filsuf. Aneh juga. Kau bicara tentang sesuatu yang tak pernah kualami. Perkawinan. Sudah kuduga.
Tak pernah terpikir olehmu suatu-waktu kau akan kawin. Pada waktu yang tepat. Dengan segala kebodohan, ku habiskan umur panjangku begitu saja. Sejak manusia diciptakan hingga saat ini, detik ini, ada kalanya orang-orang nakal itu akan berhasil juga menghancurkan dunia ini. Dan kau belum lagi memasuki dunia perkawinan. Sudah terlambat. Tapi, bagaimanapun juga, aku sudah jenuh hidup menyendiri dan membujang begini. Pintu yang tertutup dalam kamar itu tiba-tiba terbuka. Muncul seorang perempuan dengan pakaian rumah, yaitu istri sang filsuf. Belum habis-habis juga membaca dan menulis. Lampu listrik menyala sepanjang malam ini. Memang siapa yang membayar tiap bulan? Dari kantongmu atau dari uang belanjaku, ha? Hei, siapa beliau? Istriku. Biasa sajalah bicara dengan dia. Dia tidak melihatku dan tidak mendengar suaraku. Hei, bicara! Kenapa kau cuma menggerakkan bibir saja? Hei, bicara! Malah melihat ke tempat kosong. Melihat kepadamu, apa permintaanmu? Kau ingin tahu permintaanku? Kau sudah tahu benar, dan kau sudah mahir pura-pura tidak tahu. Tapi aku sudah bersumpah akan melaksanakan semua, mau tidak mau. Dengan kekerasan. Engkau tidak mau menyelesaikan persoalan kita dengan kerukunan keluarga. Aku orang yang suka damai. Rupanya, tapi batinmu laki-laki yang serba tegang dan suka berkelahi. Maumu segalanya dalam rumah ini, berjalan menurut nafsu dan pikiranmu saja. Apa tidak boleh aku punya pendapat sendiri dalam rumah? Tuan, pendapatmu kau simpan dalam buku-bukumu, tapi uangmu kau simpan dalam rumah. Jadi maumu engkau lah yang jadi penguasa rumah tangga? Tentu, Dan yang begini kau namakan apa? prinsip. Kau memulai dengan pertengkaran. Bukankah kau yang merampas dompetku pagi tadi? Sudah kau mencekram aku dengan kukumu yang panjang, lalu kau pergi ke toko. Kau beli kaos kaki dan parfum buat kau sendiri. Lalu kau pulang tanpa memberi sebuah kemeja pun buat suamimu. Kenapa aku harus membelikan buatmu? Padahal kau sembunyikan dari mataku uang yang kau terima. Tuduhanmu itu palsu. Aku masih bisa menyembunyikan harta dari kau. Padahal hidungmu bisa mencium bau uang. Seperti pawang ular yang bisa mencium bau ular. Hei, di sini tidak ada ular selain lidahmu yang mengeluarkan racun. Sudah pernahkah kau memonggok menyakiti hatiku? Yang begini ini perkawinan. Ya, sedap niat, bukan begitu? Lagi-lagi kau menggerakkan bibirmu. Juga soal bibirku, bahkan soal mataku, kau mau ikut-ikutan? Bukankah itu hakku? Mau bicara dengan siapa saja dan melihat kemana saja? Tak ada orang lain dalam kamar ini selain aku. Kata siapa? Selain kau, tentu di sini ada yang lain. Kau kira dalam dunia ini tidak ada yang lain selain kau? Ada urusan apa dengan dunia? Aku bicara hanya tentang ruangan ini. Apa ada pihak ketiga? Tentu. Tapi kenapa kau lihat dan aku tidak dapat melihatnya? Apakah itu dosaku kalau aku dapat melihat dan kau tidak dapat melihat? 1000 kali sudah kukatakan. Di sini, dalam rumah ini, bicaralah memakai otak saja. Apa arti otak buat kau, perempuan? Begitu. Pikiranmu sudah mau memberikan kesan bahwa jenismu itu tidak sama dengan jenisku. Dan pikiranmu itu di tempat yang lebih tinggi daripada pikiranku. Dan gagasan ini yang membuat kau marah? Bagaimanapun juga, aku tak mungkin jadi anak bawangmu. Aku ingin menjadi nyonya rumah ini, yang berkuasa di rumah ini. Dan aku yang kau kuasai. Apa masuk akal yang begitu? Soalnya bukan soal akal. Soal kekuatan. Sayang sekali. Memang begitu. Dan akan kau lihat sekarang siapa di antara kita yang akan menang. Nyahlah, pembohong kau. Sekarang aku melihat lebih banyak dari kau. Orang yang bersama kita dalam kamar ini. Kau melihatnya? Siapa? Setan. Aneh sekali. Bagaimana ia dapat mencium bauku? Sekarang kau melihat bersama kita. Ya, sekarang dia berada di antara aku dan kau. Kau tidak tahu, sebagai seorang filsuf, Amsal yang mengatakan bila laki-laki hanya berdua saja dengan perempuan, yang ketiganya pasti setan.
Tidak selamanya. Malam ini, aku di sini dengan kau hanya sebuah kebetulan saja, seperti kau tahu. Ya, aku tahu. Kau tahu? Ya memang, Amsal ini memang suatu kenyataan. Dan setanlah yang membujuk aku sekarang supaya merenggut tempat tinta yang di depanmu ini dengan cara begini. Dan akan kulemparkan dengan segala isinya ke kepala, pakaian, dan buku-bukumu. Kejam benar. Percaya kau bahwa aku yang mengatakan kepadanya supaya berbuat begitu? Tidak, tentu aku tidak percaya. Tidak percaya? Percayalah bahwa aku akan melakukan ini kalau kau tidak cepat-cepat menyerah tanpa syarat. Kau sudah gila. Kau akan melemparkan tempat tinta ini dengan tinta yang masih ada. Ya, tinta merah seperti darah. Menyerahlah sekarang juga dan nyatakan kau tunduk total. Apa katamu? Tunduk total? Dan tanpa syarat kau tidak kulemparkan ini, tempat tinta ini. Lalu apa ini? Bom? Bom atom? Terserah apa yang akan terjadi. Menyerahlah atau... Bagaimana pendapatmu? Engkau menanyakan pendapatku. Padahal kedatanganku kemari mau meminta pendapatmu. Apa kepalamu yang ini yang mau berpikir untukku buat mencegah perang? Perang yang ada di dalam kamarku ini? Dialah yang mengumumkan perang. Aku kecewa. Aku sungguh kecewa berhadapan dengan kau. Dan kau mau pergi dan meninggalkan aku berada dalam ancaman. Tolonglah aku. Biarlah aku menolong diriku sendiri lebih dulu daripada tempat ini. Sebelum bom atommu itu kalian lemparkan dalam kamar ini. Selamat tinggal. Ia keluar melalui pintu sambil melambaikan tangan, tanda selamat.